Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Binti Uswatun Hasanah. Di sini saya akan menceritakan pengalaman pembelajaran saya yang dilakukan secara sinkronus dan asinkronus dalam materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pengalaman belajar yang saya lakukan secara asinkronus yaitu pada saat MOOC, di mana pada saat MOOC kita mengakses materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara secara mandiri dan mempelajari modul tersebut juga secara mandiri. Pada pembelajaran asinkronus materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, tentunya ada beberapa kelebihan. Yang pertama, kita dapat mengakses materi dimanapun dan kapanpun untuk belajar. Yang kedua, kita dapat belajar materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara sesuai dengan karakteristik cara belajar dari masing-masing individu. Nah, di samping kelebihan tentunya juga akan ada kekurangan. Yang pertama yaitu adalah keberhasilannya tergantung kepada kemandirian dan motivasi belajar dari masing-masing individu. Yang kedua, akses jaringan juga menjadi kendala utama untuk wilayah pinggiran. Pengalaman yang saya rasakan secara sinkronus itu salah satunya adalah pembelajaran distance learning pada saat Latsar CPNS 2021 saat ini, di mana pembelajaran dilakukan secara daring dengan pemateri yaitu melalui Zoom meeting. Untuk kelebihan dari sinkronus sendiri yaitu adalah saya dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pemberi materi. Kemudian yang kedua tentunya dalam hal ini keaktifan dalam pembelajaran bisa terlihat secara langsung. Untuk kekurangannya sendiri sudah tentu yang paling utama lebih sering pada bagian akses internet yang kurang stabil, terutama untuk daerah pinggiran. Kemudian waktu yang terbatas yang disediakan dalam pembelajaran. Dari segi substansi atau materinya sendiri, untuk materi wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsep cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk landasan dalam menghadapi tatanan bangsa dibagi menjadi 4 pilar kebangsaan. Yang pertama yaitu Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk bela negara sendiri dapat diartikan sebagai tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Untuk nilai-nilai dasar bela negara sendiri, yang pertama yaitu adalah ada cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, rela berkorban, serta kemampuan awal bela negara. Baik secara pembelajaran dari segi sinkronus dan asinkronus dalam materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, pada akhirnya keaktifan peserta sangatlah penting dalam keberhasilan pembelajaran ini. Demikian pengalaman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.